Oke, jujur ya, aku tahu ini ironis banget. Aku lagi bikin video di platform ini dan kamu lagi nonton video ini di platform yang sama. Tapi kita perlu ngomong jujur soal apa yang lagi kita lakuin sekarang. Aku baru aja dapat tamparan keras dari sebuah video. Isinya bikin aku mikir ulang kenapa aku ada di sini dan bikin video ini. Singkatnya, video itu bilang banyak dari kita terjebak dalam produktivitas licik. Apa itu produktivitas licik? Yuk kita bahas. Sebelum lanjut, aku mau cerita sedikit. Baru-baru ini aku dapat tawaran buat jadi supplier roti di sebuah program yang lagi rame banget jadi rebutan sekarang. YTTA lah ya, yang tahu-tahu aja. Secara finansial, itu bisa jadi tambang emas buat aku. Tapi akhirnya aku tolak. Kenapa? Karena aku lihat sistemnya nggak tepat guna. Orang-orang di dalamnya cuma ngejar profit, bukan benar-benar peduli sama kesehatan. Aku nggak mau dapat untung dari sesuatu yang aku tahu cuma bakal jadi dalam tanda kutip sampah buat tubuh mereka. Nah, ketakutan terbesarku sekarang adalah jangan-jangan channel psikologi yang aku bangun ini malah jadi sampah juga buat mental kamu. Pernah nggak sih kamu lagi pengen rebahan atau cuci piring, terus kamu buka YouTube atau TikTok, tiba-tiba muncul pikiran gini, daripada nonton video lucu, mending nonton video pengembangan diri atau psikologi deh, biar lebih bermanfaat. Kedengerannya bagus kan, tapi sebenarnya itu cuma cara otak kita nyari pembenaran buat membuang waktu. Dan efek setelahnya, kita ngerasa makin pinter atau udah berubah hanya dengan menonton. Istriku suka bikin roti dan kami punya usaha roti kecil-kecilan. Jadi aku paham satu hal, roti yang bagus itu harus punya nutrisi asli, bukan cuma banyak gula dan bahan kimia berbahaya biar enak di mulut, tapi ujung-ujungnya bikin badan rusak. Nah, video self-help itu seringnya kayak gitu. Isinya cuma pemanis, bikin kamu ngerasa kenyang secara intelektual, tapi nggak ada gizinya buat hidupmu karena kamu cuma nonton sambil nyetrika baju misalnya. Sebagai kreator, aku punya dilema. Tugasku di platform ini adalah bikin kamu ngeklik dan nonton sampai habis. Tapi kenyataannya, ilmu yang benar-benar bisa ngerubah hidupmu itu biasanya ngebosenin, berat, dan bikin capek buat dipraktekin. Contohnya gini, misal aku bikin video detail tentang cara mengendalikan emosi berdasarkan riset psikologi terkini. Saking detailnya, durasinya jadi 2 jam lebih. Kira-kira ada yang mau nonton nggak? Paling 1 atau 2 orang doang kan? Karena baru lihat durasinya aja udah pada kabur. Nah, masalahnya emang video yang paling enak dikonsumsi adalah video yang paling jarang menghasilkan aksi nyata. Dan aku nggak mau jadi supplier roti basi yang cuma bikin kamu keracunan informasi tanpa pernah berubah. Di psikologi ada istilahnya ambivalensi. Kita pengen hasil, contohnya kayak hidup sukses, tapi kita benci biayanya, kayak usaha dan disiplin. Nonton video self-help itu gratis, makanya otak kita senang karena ngerasa nggak perlu ngelakuin apa-apa, tapi seolah-olah udah berubah jadi versi kamu yang lebih baik. Padahal ya itu tadi, kamu belum bayar biayanya, yaitu praktekin apa yang ada di video. Jadi di channel ini aku mau kita bikin semacam kontrak yang berbeda. Mulai sekarang, yuk kita serius pisahin antara hiburan dan belajar. Jangan dicampur-campur niatnya karena itu justru bikin otak kamu kacau. Kalau kamu mau hiburan, ya nonton hiburan aja. Nonton channel gaming, stand up comedy, atau nonton Dracin. Tapi kalau kamu ke channel ini buat belajar psikologi atau pengembangan diri, aku pengen kamu luangin waktu khusus. Duduk, bawa catatan, dan yang paling penting, lakuin satu hal nyata setelah videonya habis. Aku kasih challenge buat kamu. Ada nggak satu proyek atau tugas yang pengen banget kamu selesaiin? Kalau ada, kamu kerjain semampumu dulu. Begitu ada kesulitan, baru kamu cari tutorialnya di YouTube atau TikTok. Kamu tonton videonya, catat poin penting, terus praktekin. Tapi ingat, tonton hanya bagian yang kamu butuhin buat lanjut kerja lagi ya. Kalau ada kesulitan lain, baru cari tutorial lagi. Begitu seterusnya, sampai selesai. Kalau tugasmu udah selesai, kamu boleh kasih reward ke diri sendiri dengan nonton video hiburan. Tapi lagi-lagi tetap tahu batas ya, karena sesuatu yang berlebihan itu biasanya jadi nggak baik. Terima kasih sudah menonton channel Paham Diri dan selamat mempraktekkan.